Hai Unlockers, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam obrolan manajemen melalui channel kita Unlock Your Limits. Dan kita masih di serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya. Kali ini kita akan mengupas topik yang baru, topik yang terkait dengan kerumitan relasi pemenang yang saling ketergantungan. Apakah itu? Yuk kita simak bersama. Hampir semua manajer akan mengalami kerumitan ini, yaitu ketika pekerjaan kita semakin bertambah, maka bertambah pula keruwetan relasi yang terkait dengan wewenang. Obrolan manajemen kita kali ini akan mengupas tuntas bosnya semakin banyak dan Mr. Delay semakin menjadi-jadi. Inilah yang kita sebut sebagai tantangan saling ketergantungan. Apakah itu dan bagaimana mengatasinya tanpa harus berkonflik? Tantangan bos semakin banyak secara khusus dialami oleh bawahan kita. Mereka yang mengalaminya akan mengeluh demikian. Udahlah, jangan berharap gue bisa menyelesaikan tugas-tugas ini sesuai deadline. Karena tugas-tugas lain yang menuntut yang harus segera gue selesaikan dari bos-bos yang lain masih banyak. Mengapa bisa begini? Atau tantangan dari Mr. Delay juga dialami oleh bawahan kita. Ini terjadi karena bawahan kita harus menunggu data-data atau informasi atau rekap laporan dari departemen lain supaya tugasnya bisa selesai. Tanpa itu, mereka tidak bisa menyelesaikannya. Yang sering kali terjadi adalah departemen atau bagian lain belum menyelesaikannya atau menunda menyelesaikannya. Ini juga mengakibatkan keruwetan manajemen. Jadi, pada intinya, tantangan bos semakin banyak adalah ketika anggota tim Anda harus bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan, dan karena itu harus melakukan akrobat untuk menyelesaikan tugas-tugas dari atasan-atasan lain selain Anda. Nah, bagaimana Anda mengatasinya? Itu yang akan kita jawab nanti. Sedangkan tantangan Mr. Delay pada intinya adalah ketika anggota tim Anda tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa dukungan dan kerjasama dari orang-orang lain di luar rantai komando Anda. Nah, untuk obrolan manajemen kali ini, kita hanya akan mengupas tantangan bos semakin banyak. Untuk tantangan Mr. Delay akan kita bahas di obrolan manajemen seri berikutnya. Kalau tadi dikatakan bahwa bos semakin banyak, nah, problem apa yang bisa timbul jika bos yang dimiliki oleh bawahan Anda itu semakin banyak? Yang pertama yang akan terjadi adalah bahwa bawahan Anda pasti suatu saat akan kebingungan dan tidak tahu lagi siapa sebenarnya atasannya itu. Karena ada banyak orang yang memberi dia tugas dan ada banyak orang yang menuntut supaya tugasnya selesai sesuai dengan deadline. Yang kedua problemnya adalah bahwa Anda sendiri juga akan menghadapi kerumitan manajemen. Karena bisa jadi bawahan Anda tidak akan lagi sepenuhnya mengikuti instruksi Anda. Karena apa? Karena dia juga merasa dia punya bos yang lain, kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya, bos itu juga bisa marah. Anda juga bisa marah. Jadi Anda akan kesulitan untuk mendapatkan perhatian sepenuhnya dari bawahan Anda. Nah, problem yang ketiga yang lebih parah adalah pastilah bawahan Anda akan kelelahan, dan kalau sudah sedemikian, pasti bawahan Anda sudah memutuskan untuk mengecewakan Anda, atau mengecewakan atasan yang lain, atau mengecewakan keduanya. Karena apa? Karena dengan kelelahan, dia sudah pasti tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, maka dia memutuskan untuk tidak mengerjakannya. So, Anda tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Anda harus segera mengambil satu tindakan. Anda harus melakukan sesuatu. Anda harus menemui bos yang lain tadi,
dan menyelesaikan dengannya, dan Anda juga harus menemui bawahan Anda, membicarakan dengan bawahan Anda, dan menunjukkan manajer seperti apa sebetulnya Anda itu. Nah, untuk itu kita akan coba mengupas sekarang bagaimana kita mengatasi jika kita harus berhadapan dengan bos-bos yang lain. Dalam kasus demikian, biasanya hanya ada 3 jenis bos. Yang pertama adalah bos itu adalah atasan Anda sendiri. Jadi atasan Anda sendiri yang secara langsung memberikan tugas-tugas lain kepada bawahan Anda. Nah, itu jenis bos yang pertama. Lalu jenis bos yang kedua adalah itu manajer lain ya yang di luar yang jauh dari struktur yang Anda miliki, tapi dia langsung mendatangi bawahan Anda dan langsung memberikan tugas-tugasnya. Nah, yang ketiga ini adalah manajer lain yang dia memberikan standar kerja yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada Anda, atau aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Anda. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini dengan 3 jenis bos yang lain itu? Yang pertama, jika bos yang lain itu adalah bos Anda sendiri, ini tentunya adalah satu hal yang sangat sulit, tapi ini Anda harus selesaikan. Ada 3 langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah bahwa bicarakanlah langsung dengan atasan Anda. Tentunya dengan cara yang sopan, dengan cara yang ramah, tidak terkesan marah gitu ya. Anda bisa menanyakan kepada atasan Anda, apakah Bapak yang sekarang akan mensupervisi dia atau saya? Apakah Bapak yang akan menjelaskan tugas ini sehingga saya dapat menjelaskannya atau memfollow up-nya? Atau Anda juga bisa bertanya kepada atasan Anda, apakah atasan Anda mau untuk Anda yang mengambil alih tugas-tugas ini. Sehingga Anda yang akan memonitor bawahan Anda melakukan tugas-tugas dari atasan Anda. Nah, yang kedua, ajarkan kepada bawahan Anda. Ya, ketika atasan Anda memberikan tugas kepada bawahan Anda harus mengajarkan kepada bawahan Anda untuk bertanya, apakah saya harus lapor kepada Bapak atau kepada atasan saya? Jika saya lapor kepada Bapak, maka kita bertiga harus membicarakan bagaimana dengan tugas saya yang lain. Ya, sehingga ada satu pemahaman bersama baik antara atasan Anda dan Anda dan juga dengan bawahan Anda. Dan yang ketiga, dengan atasan Anda juga perlu untuk mendiskusikan tugas dari siapa yang lebih diberi prioritas. Dan itu harus sudah ditetapkan dengan jelas. Sehingga tidak ada tumbang tindih, tidak ada keracuan, dan tidak ada kebingungan di dalam diri bawahan kita. Nah, sekarang bagaimana jika bos itu adalah manajer dari divisi lain atau dari internal customer atau dari siapapun yang langsung datang dan memberikan tugas kepada bawahan Anda? Nah, kalau ini yang terjadi, maka panggil bawahan Anda dan Anda harus mengajar bawahan Anda untuk memberikan respon seperti ini. Yaitu yang pertama adalah stop and check. Bawahan Anda harus bertanya kepada manajer itu, apakah saya orang yang tepat untuk tugas ini? Apakah Bapak serius memilih saya? Padahal sebenarnya tugas saya adalah ini dan atasan saya adalah Bapak itu. Nah, setelah melakukan itu, maka Anda juga mengajarkan kepada bawahan Anda untuk menentukan parameter dari tugas itu dengan jelas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dan apa syarat-syaratnya ataupun standar-standar yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah cari tahu apakah tugas ini akan mengganggu tugas utamanya. Ya, jadi tidak langsung menolak kepada manajer lain, tapi mencoba untuk memberi bantuan tetap, tetapi jangan sampai mengorbankan tugas bawahan Anda sebagai bawahan Anda sendiri dan juga jangan sampai membuat bawahan Anda rancu siapa sebenarnya atasannya dia. Lalu, bagaimana jika bos yang lain itu memberikan standar kerja yang berbeda dari aturan yang
ada ataupun dari ketetapan yang sudah Anda tentukan. Nah, ada dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah pastikan bahwa bawahan Anda tuh paham dengan standar kerja Anda. Ya, selalu ingatkan standar dan aturan Anda terhadap tugas-tugas yang Anda berikan. Dengan demikian, bawahan Anda tidak akan bingung untuk mengikuti yang mana ketika mengerjakan tugas dari Anda. Lalu, ingatkan juga kepada bawahan Anda bahwa standar yang sudah diberikan dan aturan yang sudah ditetapkan itu adalah sesuatu yang 100% dari Anda. Jika orang lain atau manajer lain mengajarkannya, maka Anda harus meminta kepada bawahan Anda untuk menghubungi Anda untuk meminta tolong supaya bisa di-clear-kan, dijelaskan kepada manajer yang lain tersebut. Ya, dengan demikian tidak ada satu kerancuan atau kebingungan yang akan dialami oleh bawahan Anda. Nah, bagaimana tindakan yang harus Anda lakukan terhadap bawahan Anda? Paling tidak ada 4 hal yang harus Anda pastikan itu terjadi di dalam diri Anda ketika Anda menjadi seorang atasan dan bawahan Anda merasa memiliki banyak bos. Yang pertama adalah Anda harus menjadi seorang manajer yang selalu melakukan follow up dan menekankan kehandalan. Ya. Lalu jadilah seorang manajer yang selalu mempersiapkan bawahan Anda untuk sukses dan selalu memonitor dan memberikan penghargaan jika berhasil. Lalu jadilah atasan yang memedulikan ketika bawahannya berjuang keras untuk menyelesaikan tugas-tugas dari bos yang lain, bahkan membantunya untuk membuat rencana kerja yang bagus. Dan yang keempat adalah jadilah atasan yang selalu menetapkan standar yang tinggi. Tidak peduli apa yang diminta oleh manajer yang lain. Ingatkan selalu bahwa Anda berbeda. Nah, saudara sekalian, setelah itu semua, maka satu hal yang terakhir yang harus selalu kita ingat, yakinlah Anda pasti bisa mengatasi relasi atas wewenang yang rumit ini. Demikianlah serial yang semakin menarik tentang obrolan manajemen ini. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Sekali lagi, jika Anda memiliki topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi dan Anda ingin hal itu dibahas, silakan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers, jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik lainnya, serta silahkan bantu menginfokan ke rekan-rekan yang lain supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Unlock your limit. Terima kasih. Goodbye.